Bapak bagaimana dengan mulai bermunculnya kontroversi tentang ini, Pak? Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia itu sudah terbiasa. Justru di lembaga pendidikan militer lah HAM itu diajarkan, dan HAM itu bukan hanya teori, ditegakkan, dipraktekkan. Pak Susno, kali ini kita ngobrolin tentang salah satu programnya KDM nih Pak, tentang atau ada yang bilang memiliterisasi remaja. Oh, Nah, pesantren tentara. ya gitu kan Pak. Itu karena sebetulnya itu ditujukan untuk mengatasi remaja-remaja yang bermasalah ya Pak ya, dengan hukum, kenakalan remaja seperti itu. Nah, bagaimana? Mabuk dan sebagainya, narkoba, Betul. melawan orang tua. Nah, itu kan luar biasa sekarang ini kan ya Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Kalau saya ya begini, KDM ini adalah seorang figur pemimpin yang visioner, yang hebat. Banyak ide-ide bagus dia dan tidak memberatkan orang gitu. Tetapi tentunya banyak juga yang menentang. Kenapa? Yang menentang pertama ya orang yang tak mampu, ya tentunya menentang gitu. Biasanya kan yang benci itu orang yang tak bisa. Yang menentang sesuatu karena nggak bisa ya dia benci gitu. Jadi KDM itu bagus sekali idenya ya. Anak-anak yang bermasalah di Indonesia itu sangat banyak, jutaan jumlahnya, mungkin puluhan juta. Termasuk di Jawa Barat. Apa masalahnya? Permasalahan sosial. Kenakalan remaja, permasalahan sosial, kemudian mereman, jadi preman, mabuk, narkoba, putus sekolah. Ya, itu meresahkan. Dan kalau tidak diatasi, ini akan jadi masalah yang sangat besar. Kenapa? Pemuda ini harapan bangsa. Negara sudah mempunyai banyak sekali piranti, banyak sekali lembaga. Ada KPAI ada lembaga HAM, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, ada segala macam. Tapi tidak ada yang berbuat nyata mengatasi masalah ini. Betul. Akhirnya yang kita nampak adalah permasalahan hukum saja. Oleh Polri ataupun dari lembaga penegak hukum lain, mereka ditangkap, kemudian diproses narkoba, diproses karena pemerasan, diprosesan karena mabuk, dan lain-lain. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kang Deddy, KDM, Gubernur Jawa Barat, dia pimpinan visioner yang berpikir jauh ke depan. Gimana mengatasi masalah ini? Saya salutnya dengan beliau, di samping mengatasi selokan, mengatasi banjir, mengatasi apa-apa, masih terpikir mengatasi ini. Oke, ada lembaga yang hebat dalam pendidikan. Dia biayai kirim ke pesantren militer, tanda petik ya, kesatria militer untuk dididik. Ingat ya, bukan untuk dipukul, bukan untuk dipenjarakan, dididik, dilatih. Ingat itu. Jadi bagus sekali. Kita harus salut. Kalau saya hormat 10 jari dengan pemikiran beliau. Hebat. Tapi kan justru ada satu lembaga, boleh saya sebut ya Pak ya, KPAI itu yang Apa itu KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang justru menentang ini karena pikirnya ini berpotensi melanggar HAM gitu, justru tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah lain. Itu gitu. bagi orang yang cekak berpikir. Ingat, dikirimnya itu bukan di tempat pendidikan yang abal-abal. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer, TNI dan Polri. Saya ini alumninya. Pak Presiden Prabowo itu alumninya. Para menteri alumninya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alumninya. Presiden Soeharto alumninya. Dan banyak petinggi-petinggi Republik ini alumni pendidikan militer. Saya akabri di Magelang. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer. Justru di lembaga pendidikan militer lah HAM itu diajarkan, dan HAM itu bukan hanya teori, ditegakkan, dipraktekkan. TNI belajar masalah HAM. TNI mempraktekkan.
Kalau ada satu dua yang melanggar, ya biasa. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi jangan langsung menuduh lembaga pendidikan militer itu cenderung melanggar HAM. Anda pergi dulu ke sana, belajar deh. Lihat bagaimana mendidik di situ. Jam istirahat diperhatikan, jam untuk beribadah diperhatikan, kemudian jam olahraga diperhatikan, kemudian apa yang dididikkan di situ tentang Pancasila, bagaimana mempraktikannya, tentang HAM, bagaimana mempraktikannya. Luar biasa. Jadi Anda terlalu merendahkan lembaga pendidikan militer. Oh, ya kalau lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM, ya Anda masuk sana, berhentikan. Kasih tahu Panglima TNI apa yang harus dirubah gitu. Atau mungkin karena ada stigma bahwa segala sesuatu yang berbau militer itu pasti kaku, pasti kejam, begitu Pak? Tidak, produknya siapa? Saya ini produknya. Pak SBY produknya. Kemudian semua AHY produknya. Dan semua produk-produk lembaga militer, lihatlah apa mereka kaku, apa mereka kejam, ya tergantung. Kalau mereka sedang berada di medan pertempuran, maka mereka sangat disiplin. Yeah. Karena apa? Taruhannya nyawa. Salah sedikit nyawa melayang. Peluru yang kita hadapi. Nah, maka mereka disiplin. Disiplinnya bukan disiplin kaku, tapi disiplin hidup, tapi disiplinnya ketat. Jadi kalau nggak tahu sesuatu, jangan langsung memponis. Terus nanti kalau ditanyakan sama Pak Didi Mulyadi, apa yang Anda perbuat untuk masalah anak-anak ini? Karena apa? Membiarkan sesuatu yang tidak beres, itu juga pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu membiarkan anak-anak kurang makan, membiarkan orang-orang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, membiarkan segala macam yang akan berpengaruh yang jelek pada generasi muda, itu pelanggaran HAM, pembiaran. Apalagi Anda yang juga bertugas KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Apa yang Anda lindungi? Ayo, saya tanya. Di antara sekian juta anak bermasalah, anak itu yang usianya berapa menurut pendapat Anda yang bermasalah, apa yang Anda lakukan? Kalau hanya 1-2 orang aja, itu pun nggak jelas gitu. Tapi sebetulnya juga memang tidak sedikit sih yang mendukung program ini ya Pak ya. Wah, luar biasa. Saya termasuk pendukung. Apa sih yang Pak yang bisa kita harapkan positifnya nih Pak? Satu, mereka disiplin. Yeah. Kedua, mereka selama di dalam lembaga pendidikan itu jelas diajari tentang masalah agama, diajari tentang masalah kemanusiaan, diajari tentang masalah hukum, diajari tentang masalah olahraga dan sebagainya. Dan ingat, yang sudah melakukan itu di Jakarta dan di kota-kota besar banyak sekolah-sekolah hebat di Jakarta. Kalau ada masalah libur, anak-anak sekolah itu dikirim ke Brimob, dikirim ke Marinir, dikirim ke Kopassus, dikirim ke Kostrad. Tahukah KPAI ini? Harusnya tahu. Tahukah? Dan mereka tidur di pesantren itu. Dan mereka dilatih baris berbaris, dilatih masalah disiplin. Cinta tanah air juga ya. Cinta tanah air. Apakah KPAI melarang ini? Jangan-jangan dia nggak tahu, nggak dengar gitu. Dan kalau cucu saya, tiga cucu saya sudah ikut itu. Dan mereka senang sekali. Rambutnya pendek, disiplin, dia bangun pagi terlatih, merapikan baju terlatih, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Nanti, apakah dia melanggar HAM? Enggak. Nah, jadi lembaga, Anda lihat, lembaga itu kalau berbicara jadi dimonitor orang, salah-salah malu. Anda nggak kapok. Kemarin itu masalah pelanggaran tentang guru di mana? Di Sulawesi ya. Pendapatnya lain terhadap anak. Melindungi anak itu bukan melindungi yang buta. Bukan melindungi yang salah, tidak begitu. Jadi sebelum ngomong itu lihat dulu, belajar dulu gitu. Nah, ini juga mungkin berawal dari guyonan sih ya Pak ya. Ada beberapa orang yang bilang ini nggak ada juga nih pesantren militer untuk orang tua bermasalah atau suami bermasalah. Ya mungkin perlu juga ya. Tapi artinya itulah ide-ide Kang
Denny KDM ya. Mulyadi. Dia coba dengan remaja, mudah-mudahan berhasil dan kita dukung. Dan toh bukan duit kita yang diambil kok. Hasilnya baik dan nanti kembangkan kepada bapak-bapak bermasalah gitu. Ya, sesuatu yang mungkin lelucon, guyonnya mungkin ada baiknya juga. Tapi orang mungkin mikir, oh iya juga ya, kenapa tidak? Jadi artinya sesuatu yang jadi masalah besar memang harus extraordinary cara Iya. mengatasinya. Jadi apa yang diambil oleh Pak KDM, terobosan-terobosannya bagus-bagus semua. Berarti Gitu. kekhawatiran tentang pelanggaran HAM itu Iya nggak perlu enggak loh, terjadi ya, Pak? justru kita melihat pelanggaran HAM di depan mata kita sendiri, yaitu pembiaran terhadap anak-anak bermasalah. Kalau negara membiarkan itu, berarti itulah kan pelanggaran HAM itu bukan berarti berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu yang melanggar HAM juga. Jadi kita hormat dengan KDM. Semoga nanti hasilnya bisa baik ya, Pak ya. Amin.